Yo, balik lagi sama gue Richard Martin. Dan ya, selamat pagi teman-teman. Kita akan bahas untuk Bitcoin dan juga STRK di video kali ini. Dan kemarin udah dibahas juga ya untuk Bitcoin dan PP jelang FOMC. Ya, sebelumnya juga ada bahas XRP juga. And then ya, kita lihat ya di sini tidak adanya perubahan. Ya, jadi memang The Fed itu masih hold, belum cut rate, belum melakukan cut rate. Setelah itu 30 menitnya lagi Jerome Powell ada speak, teman-teman. Jadi yang saya tangkap dari speaknya, yang pertama adalah dia bilang nggak usah menunggu sampai inflasi itu turun ke angka 2% untuk melakukan cut rate. Jadi berarti bisa kapan aja dia bisa melakukan cut rate. Cuman sayangnya dia nggak bilang kapannya. Nah, lalu kedua, dia juga tidak istilahnya menolak atau bertentangan dengan inovasi ya perihal bank terhadap nanti mungkin bisa approve Bitcoin, ya bisa dipakai sebagai salah satu sarana juga ya, maupun untuk project Amerika ke depannya ya, untuk membeli Bitcoin sebagai reserve-nya Amerika gitu. Intinya Jerome Powell itu tidak menolak dan juga tidak bertentangan lah dengan hal itu. Yang penting regulasinya jelas, itu intinya teman-teman. Ya cuman di situ kita lihat oke, dia agak dovish tapi bukan super bullish ke market. Kecuali dia bilang oke, next meeting atau oke 2 kali meeting lagi kita akan cut rate. Itu kan jelas nih. Ya kemudian oke, saya itu nggak menolak dan saya super bullish, saya dukung 100% untuk Bitcoin. Itu beda ceritanya. Cuman kan yang kita dapatkan ini ya memang dovish tapi tidak se-powerful itu omongannya. That's why kenapa market itu cenderung naiknya dikit-dikit gitu teman-teman ya, bukan malah ngepam dan lain sebagainya. Karena juga omongannya itu memang dovish tapi tidak super bullish, belum memberikan suatu arahan yang benar-benar clear kapan cut rate dan lain sebagainya. Dia nggak sebutin kapannya ya, dia cuma bilang nggak usah nunggu sampai 2% nanti kita cut rate. Oke, saya juga nggak menolak untuk inovasi seperti Bitcoin, kripto dan lain sebagainya ya. Jadi di situ sebenarnya ya problemnya. Oke, kita sesuai yang kita harapkan, dia dovish tapi ya balik lagi tidak sebulish itu, dan ya statementnya dia itu tidak membuat market itu overreact ataupun super bullish gitu ya. Jadi kita lihat juga di sini memang market cap ada mengalami kenaikan. Fear and greediness juga berada di level 54 dari sebelumnya 50 ke 54 gitu ya. Dan beberapa altcoin di sini mengalami rebound, tapi ya reboundnya juga masih tipis-tipis, cuman beberapa aja ya yang naiknya itu lumayan kenceng ya, di atas 5%, tapi mayoritas sekitar 2-3% gitu ya. Karena ya Bitcoinnya di sini naik, dan posisi sekarang ya Bitcoin dominance-nya juga mengalami yang namanya rejection. Nah, dia kemarin tuh mampu break, lewatin nih dari trend resistance, kemudian dari previous resistance ya, dia break dari situ. Ini lagi testing nih di next area supply. Di sini kita bisa lihat nih reject 1, reject 2 secara daily, dan sekarang posisi lagi terreject. Sedangkan Bitcoin secara daily di sini lagi run up nih di $104.450. Ya ini untuk secara short term memang bagus untuk altcoinnya. Ya hopefully dari area sini dia mendapatkan rejection, setidaknya dia balik lagi nih. Ya tes ke 59,12%. Dimana ini menjadi resisten sebelumnya yang cukup kuat yang udah mampu di break. Jadi secara short term kalau ini yang terjadi maka ya cukup positif sebenarnya untuk altcoin. Tapi kalau dari sini dia masih lanjut naik lagi, yang ngejar di previous high-nya dia di sekitar 61%. Wah, ini kurang bagus balik lagi untuk altcoinnya teman-teman ya. Jadi ini adalah area krusial untuk Bitcoin dominance saat ini ya, di sekitar 59,8 sampai 60% nih. Ini lagi di testing, dan so far sih lagi adanya sedikit rejection tuh ya untuk Bitcoin dominance. Kemudian kalau kita lihat untuk Bitcoinnya ya so far belum kemana-mana, dia closing bagus banget ya, adanya bullish engulfing juga di sini, bermain di atas MA21 secara daily, walaupun belum kemana-mana secara price action masih sama, lapis bawah di 98 ribuan, lapis atas masih di 106 ribuan dolar. Ya dia cuma cenderung sideways doang, dan kalau kita lihat dari perspektif trendline resistance ini ya jatuhnya seperti break and retest aja teman-teman ya, dan lagi creating base aja di area sini sampai nanti kita lihat bener-bener break terhadap ATH lama di 108 ribuan dolar yang sebelumnya bikin wick ya sekitar area itu ya. Nah untuk terdekatnya di sini
secara daily ya, area krusial terdekat itu di 106.200-an dolar, dimana ini adalah range bagian atas secara closing body candle dan openingnya. Nah, di beberapa pergerakan sebelumnya juga mendapatkan rejection, baru next lagi di 108.350 dolar. Ya, jadi ini beberapa area target terdekat untuk Bitcoin secara daily. Cuman so far yang kita bisa lihat adalah secara daily time frame dia closing cukup bagus dan mampu maintain di atas EMA21, dan week candle yang terbentuk terakhir pada 27 Januari ini mampu di maintain dengan bagus, teman-teman. Tinggal kita lihat follow up-nya aja. Ya, Bitcoin cenderung masih bermain di range area ini, maka cukup positif kalau kita lihat Bitcoin Indonesia terreject seperti ini. Nah, pertanyaannya kalau teman-teman nanyain masih bisa naik nggak untuk Bitcoin Indonesia? Masih bisa. Selama Bitcoinnya ini belum stay di satu range tertentu ya, maka Bitcoin Indonesia masih peluang naik, apalagi kalau Bitcoin ini bikin new ATH. Ya, mau nggak mau nanti mungkin kita akan lihat dari area sini Bitcoin Indonesia malah melanjutkan penguatannya kembali, teman-teman. Itu catatannya ya. Cuman secara daily so far nggak ada masalah. Targetnya masih sama di Q1 ini adalah di sekitar 116 sampai 120 ribu dolar untuk per Bitcoinnya. Jadi secara daily so far so good ya, nggak ada masalah. Sekali lagi ya, masih berpeluang untuk dia naik ya, bahkan ke 106 sampai 108 ribu. Kemudian untuk secara hourly time frame 4 jam ya, ini masih sama seperti pembahasan saya kemarin. Jatuhnya dia udah break ya, di sini mantul ya dari area tahanan sebelumnya, tuh areanya dia mantul ya, break and retest terhadap SNR sebelumnya nih di sekitar 101.000, dan untuk posisi dia lanjut naik ke tes area supply secara time frame 4 jamnya ya, di sekitar 104-105 ribuan dolar. Lewat dari situ ya pasti tes di previous high di sekitar 107-108 ribu nih untuk si Bitcoin secara time frame 4 jamnya ya. Baru nanti kita lihat dari sini dia mampu break atau udah reject lagi, teman-teman. Ya, so far kalau kita lihat di perspektif lain secara time frame 4 jam, kita coba cek yang kosong ya. Ya, ini kosongnya ya, kemarin ini perspektif lainnya sebenarnya dia sudah break. Ya, kalau kita lihat nih dari range body sini, body candle sini ke body candle lagi, dia sebenarnya udah break. Tapi kalau misalkan kita adjust gitu ya, kita extend. Nah, ini dari tail candle to tail candle dia lagi tes ya di trendline resistance, kemudian juga di area supply-nya nih. Nah, berarti di sini adanya confluence of resistance untuk si Bitcoin 104.500 sampai 105.300 dolar. Ya, sampai nanti kita lihat untuk si Bitcoinnya itu benar-benar mampu break dari area sini ya, maybe ke 106 107 baru adanya rejection, adanya retracement. Ini untuk bisa menghantarkan Bitcoin lanjut rally lagi. Itu yang perlu kita lihat untuk another perspektifnya si Bitcoin secara time frame 4 jam. Ya, jadi ini adalah area krusial untuk si Bitcoin yang nanyain Bitcoin posisi saat ini. Ya. Jadi kalau misalkan dari area sini dia katakan reject lagi, ya terjauhnya ini kan kita bermain di dalam sebuah channel atau falling wedge gitu ya. Terjauhnya ya dia bisa aja nih balik lagi tes area bawah 96 ribuan dolar. Karena masih bermain di dalam sebuah range channel ini atau falling wedge. Cuman kan kita bisa lihat juga beberapa area tahanan bawahnya ya, seperti di sini di 101 sampai 102 ribu. Ya, ini masih ada tahanan juga. Kemudian baru next kita bisa lihat area lebih bawah lagi di sekitar berapa, di sini di 99-98 ribu dolar gitu ya. Jadi ini bisa menjadi beberapa area yang dipantau untuk si Bitcoin posisi saat ini untuk another perspektifnya. STRK gimana? STRK juga ini salah satu altcoin di bawah jaringannya Ethereum juga ya. Ini lemes banget, bahkan sebelumnya udah kita lihat secara daily positif banget. Dia break high sebelumnya ya. Ini kita lihat sampai up di awal Desember itu di 0,8 dolar dan harganya cenderung turun. Bahkan di beberapa area ini di flip, yang menjadi support become resistant, ini juga support jadi resistant, bahkan drop di bawah area lowest atau swing low terakhir di awal November, 4 November ini. Kita bisa lihat di sini sebenarnya ya, dari tail candle ini kita kalau hubungkan seperti ini. Nah, di sini kita lihat seksama secara daily adanya grab likuiditas di sini yang terjadi tuh untuk STRK secara daily time frame. So, posisi saat ini memang dia masih cenderung lemas nih, downtrend terus ya. Kita wajib sekali lihat secara daily dia bermain di atas EMA21 nih, garis warna biru dulu ya. Nah, kurang lebih seperti ini,
teman-teman, mengindikasikan oke, ini sign yang cukup bagus untuk STRK bisa lanjut bullish lagi ya. At least dia bermain di atas EMA21. Berarti memang grab likuiditas yang terjadi atas lowest atau swing low terakhirnya dia di 4 November ini untuk menjadi bahan bakar STRK bisa lanjut naik lagi. Ya cenderung memang masih di bawah banget nih. Tuh. Ya ini di lowest price-nya dia. Di bawah banget, di bottom lagi nih di area sini. Ya, cuman kalau teman-teman yang lebih konservatif bisa coba pantau secara time frame 4 jam. Oke, 4 jam kita lihat RSI. Oke, di sini adanya divergent teman-teman tuh. Ya, tuh. Secara ini per section dia bikin lower low tapi RSI-nya higher low, teman-teman. Di sini adanya divergent. Oke ya, itu satu sinyal cukup positif. Kemudian ini adanya liquidity ya, di sini grab likuiditas. Maka expect dari area sini dia mampu break dulu nih ya, untuk dia tes di 0,4 sampai 0,42 dolar. Ditambah dari area sini adanya area atau trendline resistance juga nih. Tuh. Ya sampai area ini mampu di break ya. Nih, sampai area ini mampu di break seperti ini kurang lebihnya, maka mengindikasikan cukup positif dari si STRK, apalagi sampai dia mampu flip box hijau ini nih. Sebelumnya resistance strong, ini mampu di flip. Ya, maka itu menjadi sinyal cukup baik untuk si STRK. Setidaknya dia mampu take out beberapa high level di time frame 4 jamnya. Itu dulu yang wajib kita lihat. Ya, jadi mungkin buat teman-teman yang lebih konservatif, tunggu sampai dia break dulu. Ya, mungkin ketika retest baru teman-teman bisa dimanfaatkan. Retestnya pun di sini dari trend resistance ini become support. Kemudian di sini support di sini. Ya kita lihat tuh di flip lagi. Jadi di sini ketika di retest adanya confluence of support gitu, sorry. Ini di sekitar range 0,356 sampai 0,365 dolar ya untuk STRK. Ya ini bisa menjadi area pantauan untuk teman-teman yang nanyain STRK gimana. Ya so far kemarin juga kita bahas untuk PP time frame hourly-nya 4 jamnya itu ada bullish divergent. Kita lihat di STRK juga ada. Ya, at least kalau misalkan teman-teman mau menunggu lebih sabar ya tunggu sampai dia benar-benar mampu break dulu, and waktu ketika retest mungkin baru bisa dimanfaatkan ya untuk meminimalisir resiko. Bukan berarti dia pasti naik juga, tapi setidaknya kita sudah meminimalisir resiko yang ada. Ya, kurang lebih seperti itu untuk pembahasan STRK ya. Dan juga untuk Bitcoin dominance-nya berikut juga dengan Bitcoin-nya ya, hopefully market lanjutin tren bullish-nya at least sampai akhir Q1 ini ya, biar kita semua benar-benar bisa memaksimalkan profit di cycle kali ini. Itu aja dari saya, hopefully bisa terbantu. Jangan lupa like kembali dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.